Bosku, jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 2181. Dewa Kegelapan tidak bisa membuka sangkar gelap. Sudah 3 tahun. 3 tahun penuh. Tidak ada yang mengerti rasa sakit seperti ini lebih baik daripada Huoyun Evil God. Sangkar gelap ini benar-benar sebuah ujian. Keadaan pikiran Anda, kekuatan Anda, adalah siksaan pamungkas. Bahkan orang tua seperti Huoyun Evil God tidak bisa menahannya lagi. Keputusasaan semacam ini benar-benar membuatku gila. Untuk waktu yang lama, Dewa Jahat Huoyun telah mundur selama 3 bulan dan kemudian bangun. Dia tidak pernah melecehkan Ye Junlin sekalipun. Tapi sekarang dia tidak tahan lagi. Aku tidak tahan lagi dengan siksaan ini. Dia mencoba yang terbaik. Sekarang dia hanya ingin membangunkan Ye Junlin dan melihat apakah dia bisa melakukan sesuatu. Dia ingin keluar. Tapi Ye Junlin sedang mundur, tenggelam dalam dunianya sendiri, dan sama sekali mengabaikan Dewa Jahat Awan Api. Puan, apakah Anda masih ingin mundur? Mau berapa lama? Apakah Anda tidak akan mundur beberapa tahun lagi? Ye Junlin masih tidak menjawab. Setelah pukulan di tahun pertama, Ye Junlin telah mundur selama 2 tahun terakhir. Tidak ada tindakan. Takut. Dewa Jahat Huoyun benar-benar takut. Karena setelah Ye Junlin mundur, napasnya menjadi semakin lemah. Sekarang nafas Ye Junlin bisa dikatakan hilang sama sekali. Ini membuat Dewa Jahat Huoyun sangat takut. Yang lain semakin mundur, tetapi Ye Junlin semakin lemah, dan sekarang dia pergi. Dewa Jahat Huoyun sendiri adalah seorang master. Tentu saja, dia dapat menemukan bahwa Ye Junlin tidak sengaja menyembunyikan napasnya, tetapi dia hanya kehilangan napas. Sama seperti Nirvana Tao dan kematian Buddhis. Jika napas Ye Junlin menjadi lebih kuat dan lebih kuat, Dewa Jahat Huoyun masih memiliki secercah harapan. Tapi apa yang terjadi pada Ye Junlin sekarang? Jika ini terus berlanjut, apakah ada harapan? Dewa Jahat Awan Api sangat cemas. Selama beberapa hari berikutnya, dia dengan panik melampiaskan. Menggunakan segala macam trik untuk membombardir tembok di depannya. Sekarang dia ingin bunuh diri. Tetapi bahkan jika dia kelelahan dengan membombardir tembok, itu lebih baik daripada menderita siksaan semacam ini. Tapi tidak peduli bagaimana Huoyun Evil God dilemparkan, Ye Junlin masih tidak bangun dari pengasingan. Tidak ada nafas sama sekali, seperti orang mati. Ini membuat Dewa Jahat Huoyun hanya berpura-pura bahwa Ye Junlin tidak ada. Lakukan hal Anda sendiri. Dewa Kegelapan yang tiba di tempat baru merasakan apa yang terjadi di sangkar gelap, dan dia tidak bisa menahan cibiran, hanya berjuang sampai mati. Tidak peduli berapa lama kamu tinggal di pengasingan, tidak ada hasil. Dewa Dunia Bawah di sebelahnya bertanya, Dewa Kegelapan, bagaimana cara membuka sangkar gelap ini? Bukankah kamu mengatakan tidak ada mekanisme? Apakah kamu mengandalkan kekuatan murni untuk membukanya? Dewa Kegelapan tersenyum dan berkata, tidak. Kamu tidak tahu dari mana datangnya sangkar gelap ini. Aku tidak bisa membukanya dengan kekuatan murni sendirian. Ye Junlin menyerah padamu. Bagaimana cara membukanya? Ya, bukankah itu bisa terbuka selamanya? Kata yang lain berturut-turut. Tidak. Aku bisa membukanya dengan bantuan artefak. Aku pernah mendapat pisau ajaib dari Daxia. Dengan pisau ajaib ini, aku bisa membelah sangkar gelap. Aku pernah menggunakan pisau ajaib ini untuk membunuh pendiri laboratorium dewa. Jadi laboratorium dewa benar. Aku masih takut. Tapi jujur, ini pertama kalinya aku menggunakan sangkar gelap. Sayangnya, Ye Junlin tidak seperti yang kuharapkan. Ini membuang-buang sangkar gelap, kata Dewa Kegelapan. Dewa Dunia Bawah tersenyum dan berkata, itu berarti, selain pisau ini, tidak ada yang bisa membuka sangkar kegelapan.
terutama mereka yang hanya mengandalkan tinju seperti Ye Junlin. Dewa Kegelapan merenung. Itu benar. Tetapi juga tidak semua. Benar. Sejauh yang aku tahu, Daxia juga memiliki pedang dewa, yang sebanding dengan pedang dewa di tanganku. Dengan pedang ini dan kekuatanku, itu juga bisa membuka sangkar gelap. Junlin tidak memiliki pedang suci ini, apalagi kekuatanmu. Dia tidak akan pernah keluar. Dewa dunia bawah tersenyum. Aku tidak tertarik pada Ye Junlin sekarang, tetapi pedang Daxia dikatakan akan keluar. Dewa Kegelapan tampak merindukan. Bab 2182, Biro Pedang Ilahi. Lalu apakah kita akan berpartisipasi dalam kompetisi? Tanya Dewa Dunia Bawah. Dewa Kegelapan segera berkata, tentu saja. Saya sudah lama mencari pedang suci ini, dan sekarang akhirnya muncul. Bagaimana saya bisa tidak punya alasan untuk berdebat? Pergi. Li Ziran juga akan pergi. Bila perlu, aku juga akan menembak. Kata Dewa Kegelapan. 18 malaikat gelap tercengang. Dia tidak menembak sejak mereka mengenal Dewa Kegelapan. Apakah Anda akan bergerak kali ini? Bukankah ini berarti pedang ilahi sangat penting? Nilainya sangat besar, bahkan Dewa Kegelapan telah mengingininya sejak lama. Itu benar. Di zaman sekarang ini, senjata sama pentingnya, jika tidak lebih penting dari sebelumnya. Tidak terpaku pada senjata modern. Banyak artefak kuno yang telah digali satu persatu. Armor pertempuran dan berbagai mesin yang dibuat oleh kekuatan teknologi utama semuanya tak terkalahkan, dan mereka tidak bisa melewatinya. Tetapi beberapa orang mendapatkan artefak kuno, seperti pedang dan pedang Daxia, tombak barat, yang cukup untuk menghancurkan armor yang tidak dapat dihancurkan ini. Dengan senjata kuno, kekuatan Anda akan berlipat ganda. Jadi setiap kali artefak keluar, itu menarik semua pihak untuk merebutnya dengan panik. Ada desas-desus bahwa organisasi Sun Never Sets Empire yang paling kuat, Biro Excalibur. Harta karunnya di Biro Kota adalah pedang yang dimasukkan ke dalam batu, yang disebut pedang di dalam batu. Legenda adalah pedang ilahi, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tetapi bahkan jika seseorang mendambakannya, mereka tidak akan berani merebutnya. Siapa yang cukup bodoh untuk menjadi musuh organisasi paling kuat di negara yang kuat? Namun, dalam 3 tahun terakhir, berbagai peninggalan telah digali, dan potongan-potongan senjata kuno telah muncul. Ada banyak orang yang mengandalkan senjata kuno untuk meningkatkan kekuatan mereka dan menjadi master utama. Tentu saja, ada beberapa senjata kuno yang menakutkan, dan tidak ada gunanya bagi master biasa untuk mendapatkannya, dan mereka tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Karena senjata kuno itu sendiri lebih kuat darimu. Anda harus lebih kuat atau menandinginya, dan dikenali olehnya untuk mengemudi. Senjata kuno seperti itu menarik persaingan untuk keberadaan kekuatan besar dan teror besar. Terutama di Daxia ada banyak senjata kuno semacam itu. Kelimpahan berbagai sumber daya di Daxia bukanlah pukulan. Pedang yang akan muncul di Daxia dari mulut Dewa Kegelapan akan menyebabkan kegemparan terbesar tentang senjata kuno. Industri Daxia Kunlun. Hari ini, Marshal Tianche datang sendiri dan mengumpulkan semua pejabat tingkat tinggi. Ini adalah pertama kalinya saya mengumpulkan semua orang untuk pertemuan dalam 2 tahun saya bertanggung jawab atas industri Kunlun. Kepala Tianche tersenyum. Banyak pemimpin senior industri Kunlun telah menyerah kepada Tian's Mansion, dan mereka harus diyakinkan. Orang ini terlalu menakutkan dalam hal kekuatan dan keterampilan. Membawa industri Kunlun ke puncaknya saat ini. Mereka melayani. Namun, Qilin, dewa pembunuh biasa, mereka selalu percaya bahwa industri Kunlun ini adalah milik Ye Junlin. Mereka telah berkembang hingga saat ini sesuai dengan tata letak Ye Junlin. Dan Komandan Muda Tian's tidak melakukan apa-apa.
Industri Kunlun telah berkembang hingga saat ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Apa yang bisa dia lakukan? Mereka dapat dengan mudah menyelesaikannya. Tapi Marshal Tianche masih memberikan bantuan. Ini ada hubungannya dengan Qilin dan yang lainnya menjadi lebih kuat dan Marshal Tianche. Saya sangat senang melihat kalian menjadi begitu kuat. Marsekal muda Tianche tersenyum. Mendengar ini, semua orang tersenyum, dan semua orang bersemangat untuk menjadi lebih kuat. Terutama Qilin, Baihu, kalian. Itu membuatku lebih terkejut lagi. Semuanya ada dalam daftar. Tianche yang Marshal tersenyum. Inilah keuntungan mengikutiku. Jika Ye Junlin ada di sini, kamu bisa tumbuh begitu cepat. Dengan mengikutinya. Qilin mendengar Komandan Muda Tianche berkata Ye Junlin. Dan tepat saat dia hendak membalas, suara Komandan Muda Tianche datang lagi. Bisakah kamu memberitahuku sekarang bahwa kamu lebih kuat dari Ye Junlin saat itu? Qilin dan yang lain diam. Mereka mengangguk. Ini adalah kebenarannya. Mereka memang lebih kuat dari Ye Junlin. Ini tidak bisa dibantah sama sekali. Bab 2183, Junjun akan keluar dari gunung. Mengikuti Ye Junlin benar-benar tidak bisa sampai ke tempatnya sekarang. Dan dia harus bergantung pada Marshal Muda Tianche. Era Ye Junlin telah berlalu. Itu hanya bisa dianggap sebagai kepercayaan Kirin. Aku tahu bahwa Ye Junlin adalah bosmu, dan memiliki posisi yang lebih penting di hatimu daripada di langit. Tapi pada saat itu, Ye Junlin menekan kuartet dan bertindak sebagai penyelamat lagi dan lagi. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa, Don. Apakah kamu tidak ingin mengejarnya atau bahkan melampauinya? Apakah itu? Kata-kata Marsekal Muda Tianche membuat Qilin dan yang lainnya terdiam lagi. Kirin mereka default. Ketika mereka tidak ada hubungannya dan tidak bisa membantu apa-apa, mereka yang paling putus asa. Mereka bersumpah pada saat itu bahwa mereka akan mengejar Ye Junlin dan mengikuti langkah Ye Junlin. Ye Junlin selalu menjadi baling-baling mereka. Tentu saja mereka ingin melampauinya. Ini benar-benar berakhir sekarang. Mereka tiba di dunia lain. Dunia yang belum pernah dicapai Ye Junlin. Bukankah kamu membuktikan dirimu sekarang? Kamu lebih kuat dari bosmu. Aku sangat berharap Ye Junlin akan muncul dan tahu bahwa kamu lebih kuat darinya. Aku yakin dia juga akan sangat bahagia. Marsekal Muda Tianche tersenyum. Tapi apa yang dia maksud sebenarnya sangat sederhana, yaitu, Ye Junlin tidak bisa melakukannya. Namun, kata-kata ini masih sangat nyaman di telinga Qilin. Pertama, dia tidak menghina Ye Junlin, tetapi bahkan mengakui status Ye Junlin di hati mereka. Kedua, juga menegaskan kekuatan mereka. Apakah kamu masih berpikir bahwa aku tidak cocok untuk memimpin industri Kunlun? Tianche bertanya. Tidak ada yang keberatan kali ini. Bahkan Kirin dan yang lainnya mengakuinya. Selain memuji semua orang kali ini, ada acara penting lain yang harus diberitahukan kepadamu. Mendengar ini, semua orang bersorak. Segera akan ada senjata kuno di suatu tempat di reruntuhan kuno di Daxia. Begitu senjata kuno ini keluar, itu akan menarik banyak orang untuk menjarah. Pasukan asing besar itu tidak akan lagi merawat wajah mereka, dan mereka akan datang ke Daxia dengan cara apapun. Rebut. Marsekal Tianche meliriknya, senjata kuno ini terlalu penting. Jadi tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Industri Kunlun harus merebutnya dengan seluruh kekuatannya. Aku akan membantumu diam-diam. Senjata kuno ini harus disimpan di tangan orang lain. Industri Kunlun. Mengerti. Dimengerti. Semua orang mengangguk. Semuanya. Bersiaplah. Pertarungan ini mungkin sangat tragis. Bahkan mungkin menjadi pertempuran terkuat dalam 3 tahun terakhir. Kalian harus siap secara mental. Marsekal Tianche memperingatkan lagi. Semua orang bingung.
Senjata kuno macam apa yang bisa menyebabkan pergerakan sebesar itu? Karena unicorn dan harimau putih, mereka masing-masing mendapat senjata kuno yang disebut tangan. Tapi di mana pengaruh ini? Senjata apa ini? Jangan khawatir. Kami pasti akan menyimpan senjata ini. Biarkan itu tetap di Daxia. Kami akan berjuang untuk Daxia dalam pertempuran ini. Dan kami akan berjuang untuk bos dalam pertempuran ini. Bos, perhatikan baik-baik kekuatan kami. Industri Kunlun dan Tianchefu secara aktif mempersiapkan. Anggota Daxia lainnya tahu bahwa kekuatan atau orang-orang dari senjata ini juga sedang bersiap. Tidak hanya itu. Segera, berita tentang senjata tak tertandingi yang ditemukan di Daxia menyebar ke seluruh dunia, dan semua kekuatan ingin bergerak. Sisi lain, rumah Tian. Beberapa leluhur besar memandang Junjun dengan penuh kasih. Apakah sudah waktunya? Haruskah kamu membiarkan Junjun turun gunung untuk berkeliling? Kata seseorang. Ya, waktunya telah tiba. Junjun harus keluar dan melihat. Mereka telah tumbuh menjadi gadis besar. Yang lain juga tersenyum. Hei. Leluhur perempuan itu menghela nafas dengan ekspresi enggan. Aku meminta Junjun untuk pergi jalan-jalan. Benar, bukankah pedang itu keluar? Junjun pergi menemui dunia dan ikut bersenang-senang. Kata nenek moyang perempuan itu. Yang lain mengangguk. Ya, ini kesempatan bagus. Junjun juga bersemangat. Dia akhirnya bisa keluar dan menemukan orang tuanya. Bab 2184, Tuan, apakah Anda sudah bangun? Junjun berkemas dan meninggalkan Tian's Mansion bersama neneknya. Ini hampir merupakan hari tersibuk di Tian's Mansion. Semua orang menantikan leluhur kecil ini keluar. Tetapi pada saat yang sama, Tian's Mansion memblokir berita tentang Junjun yang keluar dari gunung. Kecuali orang dalam, tidak ada orang lain yang tahu. Tapi Junjun hanya pergi selama 1 jam, dan nenek moyang perempuan tidak tahan lagi. Dia tidak memiliki anak sepanjang hidupnya. Seorang pangeran tiba-tiba muncul dalam kehidupan yang sepi, dan itu menjadi cemerlang. Sekarang Junjun pergi, dia tidak tahan sama sekali. Aku harus mengikuti Junjun. Nenek moyang perempuan tidak tahan lagi, jadi dia ingin mengikuti. Leluhur laki-laki lain dari keluarga Baolong berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu tidak baik. Bisakah kamu melindungi Junjun seumur hidup? Kamu tidak bisa membiarkannya menjadi bunga di rumah kaca." Beberapa leluhur lain memelototinya. "Oke, kalau begitu jangan pergi. Kita semua pergi." Ternyata yang lain, seperti nenek moyang perempuan, semua gila karena kecemasan. Beberapa jam setelah Junjun pergi, mereka menggaruk telinga mereka, menjadi gila. Sekarang menunggu seseorang untuk maju untuk menemukan Junjun. Begitu nenek moyang perempuan mengangkatnya, itu secara alami merupakan respons. Nenek moyang perempuan memandang leluhur lainnya, segera pergi, dan menghilang seketika. Aku. Nenek moyang keluarga Baolong tercengang. Hei, hei. Tunggu aku. Itu saja yang aku katakan. Aku merindukanmu lebih dari kamu. Leluhur itu segera mengikuti. Semua orang di Tian's Mansion. Kapan leluhur ini akan meninggalkan Tian's Mansion? Ini benar-benar mustahil sebelumnya. Beberapa leluhur besar segera menyusul Junjun. Setelah melihat Junjun, semua orang menghela nafas lega dan tersenyum. Tapi mereka hanya mengikuti dari kejauhan, selama ada raja di mata mereka. Kami mengikuti dari kejauhan, tidak di depan Junjun, dan tidak mengganggu kehidupan masa depannya. Ya, kami tidak akan ikut campur dalam urusan Junjun. Begitu bahaya muncul, Junjun akan menyelesaikannya sendiri. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya atau hidupnya dalam bahaya, kami akan mengambil tindakan lagi. Dengan cara ini, tujuan pengalaman Junjun telah tercapai, dan kami juga dapat melindunginya.
Saya mendengar nenek moyang perempuan mengatakan ini. Yang lain mengangguk. Cara ini bagus. Kalian hanya tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Sudah terlalu lama, dan otakmu berkarat. Aku akan bertanya, apakah kita melakukan ini buruk untuk pengalaman Junjun? Kata leluhur perempuan itu dengan dominan. Tidak. Itu sama sekali tidak masalah. Beberapa leluhur tersenyum seperti anak-anak. Dengan cara ini, mereka dapat melihat Junjun, dan mereka puas. Junjun tidak hanya dapat mengalami, tetapi mereka dapat mengambil tindakan kapan saja ketika itu berbahaya. Bukannya kamu tahu kalau Junjun dalam bahaya, tapi di Tian's Mansion, karena jaraknya terlalu jauh, kamu tidak bisa mengambil tindakan. Terlebih lagi, kita juga dapat melakukan perjalanan ke sungai dan gunung yang besar, dan kita sudah lama tidak keluar, bukan? Kata-kata leluhur perempuan itu beralasan, dan yang lain tidak punya alasan untuk membantah. Di bawah perlindungan tak terlihat dari beberapa leluhur, Junjun memulai pengalamannya. Ini pasti pengawal terkuat. Setelah Junjun meninggalkan Tian's Mansion, dia pertama kali pergi menemui kakek neneknya. Baru kemudian saya tahu bahwa ayah saya telah menghilang selama 3 tahun, dan tidak ada berita sama sekali. Bahkan paman seperti Qilin tidak punya kabar sama sekali. Yang lebih mengerikan lagi adalah sang ibu menjadi musuh publik Daxia, pembunuh dunia. Ini membuat Junjun hampir pingsan. Kenapa kau menjadi seperti ini? Dan di mana kau, ayah? Cepat kembali, teriak Junjun. Di kandang gelap sarang lama organisasi Alkitab, ribuan mil jauhnya. Dewa jahat Huoyun merosot ke tanah dengan putus asa. Tetapi pada saat ini dia sepertinya melihat Ye Junlin bergerak. Saya tidak tahu apakah itu ilusi atau nyata. Puan, apakah Anda sudah bangun? Dewa jahat Huoyun bertanya dengan cepat. Bab 2185, Klan Ye kuno. Dewa jahat awan api hampir putus asa. Tapi melihat Ye Junlin bergerak kesurupan, dia langsung menyalakan harapan. Dia buru-buru memanggil Ye Junlin. Tapi Ye Junlin tetap tidak bergerak. Dia memanggil Ye Junlin terus-menerus, tetapi tidak ada jawaban. Apakah Anda salah membacanya? Apakah itu salah? Aku. Dewa jahat awan api benar-benar gila. Ini setara dengan memecahkan baskom berisi air dingin untuk Huoyun Evil God. Itu langsung menghancurkan harapannya. Ini juga yang paling tersiksa. Harapan menyala, tetapi langsung padam. Dewa jahat Huoyun berbaring di tanah lagi, menyerahkan segalanya. Pikirannya menjadi kosong, dan dia benar-benar mengosongkan dirinya. Tapi dia benar. Ye Junlin baru saja bergerak. Namun, Ye Junlin masih dalam keadaan tertutup. Dia belum bangun. Namun, itu tidak penting bagi Dewa jahat Huoyun. Dia akan mati di sini. Berita tentang pedang ilahi menyebar ke seluruh dunia, dan semua pihak merasakan tekanan. Secara khusus, tekanan pasukan Daxia telah berlipat ganda. Bagaimanapun, pedang ilahi yang digali ada di Daxia, dan mereka pasti akan berjuang untuk itu. Tetapi sekarang ada terlalu banyak pesaing, dan kekuatan asing yang besar itu juga menyerbu masuk dengan panik. Saat ini, terletak di Villa Klan Ye di ibu kota. Keluarga pertama di era ini benar-benar miskin setelah disapu oleh Ye Junlin. Secara khusus, Ye Lingtian diasingkan ke kota kecil di utara, di mana dia tidak akan pernah mengambil langkah. Pemilik rumah, Ye Kuanglan, bahkan lebih tertekan dan menderita penyakit. Ketika waktu berubah dan kesempatan datang, klan Ye masih sama. Dia bahkan menderita penghinaan, diganggu oleh banyak orang, dan langsung dikeluarkan dari klan besar ibu kota, dan menjadi sasaran omelan semua orang. Tapi tidak ada yang berpikir. Pada tahun ketiga, klan Ye kuno muncul. Ternyata klan Ye yang tersebar di seluruh Daxia berasal dari warisan klan Ye kuno.
Hanya saja perbedaan antara darah kental dan darah tipis. Namun, klan Ye di ibu kota adalah garis keturunan paling ortodoks dari klan Ye kuno, dan bahkan dikatakan bahwa mereka adalah keturunan klan Ye kuno. Klan Ye kuno sangat super kuat. Legenda itu sebanding dengan keluarga Baolong. Itu setua keluarga Baolong di suatu zaman. Bahkan ada rumor bahwa klan Ye kuno hampir menjadi salah satu klan Baolong. Itu hanya karena banyak alasan bahwa klan Ye kuno kalah dalam pemilihan dan tidak menjadi salah satu klan Baolong. Ada pepatah, klan Ye kuno tidak takut dengan klan Baolong dari Tian Chefu. Munculnya klan Ye kuno membuat Daxia gemetar, dan seluruh dunia terkejut. Setelah klan Ye kuno keluar dari gunung, mereka segera pergi ke klan ibu kota. Ketika saya melihat kejatuhan keluarga Jingcheng, saya hampir tidak marah kepada mereka. Keturunan mereka ternyata sangat sia-sia. Jadi, anggota klan Ye kuno yang keluar dari gunung menghidupkan kembali klan Ye di ibu kota. Mereka menyapu musuh klan Ye di ibu kota, menjara sumber daya dan status. Dia juga mengumpulkan semua klan Ye yang tersebar di seluruh Daxia. Klan Ye kuno ingin membangun kekuatan pertama di Daxia. Misalnya, Ye Lingtian, ayahnya yang diasingkan oleh Ye Junlin, dipanggil kembali ke ibu kota. Awalnya Ye Lingtian pemalu, tetapi saya mendengar bahwa Ye Junlin menghilang selama 3 tahun, dan klan Ye kuno sangat kuat. Jadi Ye Lingtian dengan tegas meninggalkan kota kurungan dan kembali langsung ke ibu kota. Ye Tianlin dari Ye Klan di ibu kota dan Ye Kuanglan, kakek Ye Junlin, disembuhkan dari penyakit kronis mereka satu persatu. Klan Ye kuno juga mengubah fisik dan garis keturunan semua orang, mengajari mereka teknik kultivasi tertinggi dari klan Ye kuno, dan dengan cepat menciptakan master pamungkas satu persatu. Secara khusus, Ye Lingtian dan yang lainnya berubah menjadi pria kuat. Para jenius muda dari keluarga Ye itu mendapat kesempatan, dan itu bahkan lebih kejam. Klan Ye, yang telah menurun untuk sementara waktu, menjadi raksasa super, belum lagi beradaptasi dengan era ini, tetapi juga menjadi keberadaan teratas. Kengerian klan Ye kuno bukanlah kekuatan mereka sendiri, tetapi dalam kendali mereka atas segalanya. Mereka secara sewenang-wenang membuat klan Ye menjadi eksistensi teratas. Tapi kenyataannya, apa yang keluar dari klan Ye kuno kali ini hanyalah puncak gunung es. Bab 2186, keberadaan yang membuat Tian Chefu takut. Inti dan latar belakang klan kuno klan Ye tidak keluar dari gunung sama sekali. Kali ini, klan Ye kuno memimpin tim Ye Wudao, yang dikenal sebagai jenius pertama di klan. Terus terang, seorang pemuda memimpin sekelompok anak muda keluar dari gunung. Meskipun mereka adalah ras kuno, orang-orang muda ini juga berusia remaja dan 20-an. Dengan cara ini, sekelompok anak muda dari klan Ye kuno membangun klan Ye ke posisi teratas. Siapa yang bisa membayangkan seperti apa warisan sejati klan Ye kuno? Itu adalah ras kuno yang hampir menjadi keluarga Baolong saat itu. Dan Tuhan tahu betapa kuatnya itu. Bahkan ada desas-desus bahwa ada keberadaan yang tak tertandingi di klan Ye kuno. Eksistensi yang membuat klan Baolong dari Tian Chefu takut. Potret keberadaan ini tergantung di aula leluhur orang-orang Ye di ibu kota. Faktanya, ada banyak potret yang tergantung di aula leluhur orang Ye di Beijing. Bahkan Ye Kuanglan dan Ye Tianlin tidak tahu siapa mereka. Potret-potret ini sangat kuno. Beberapa di antaranya telah jatuh dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Tapi itu telah tergantung di sini. Sampai sekarang mereka akhirnya mengerti bahwa ini adalah nenek moyang dari klan Ye kuno. Semua potret ini adalah milik mereka. Potret-potret ini adalah warisan keluarga mereka, tetapi mereka sendiri tidak mengetahuinya. Setelah Ye Wudao dan yang lainnya tiba, mereka mendorong Ye Klan ke puncak Daxia. Ye Lingtian juga menunjukkan keahliannya,
membantu Ye Wudao sedikit memperluas wilayahnya. Untuk membuat klan Ye semakin kuat, Ye Lingtian mendapatkan kembali gayanya yang dulu dan menjadi pahlawan satu generasi. Ye Kuanglan juga sama. Kembali. Segala sesuatu tentang Ye Klan telah kembali. Ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Klan Ye saat ini mengabaikan segalanya dan berkembang secara horizontal. Bahkan Ye Wudao mengatakan bahwa dia tidak takut pada Tian Chefu dan klan Baolong. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, dia bisa menyelesaikannya. Belum lagi warisan sejati dari klan Ye kuno. Ye Wudao sendiri adalah eksistensi terbuka. Setelah keluar dari gunung, menyapu semua lawan. Ada 8 atau 9 master daftar dewa yang telah dibunuh olehnya. Dia adalah orang yang membuat perubahan terbesar dalam peringkat dewa. Karena dia membunuh dewa yang kuat, dewa baru harus bergabung, dan dewa itu harus diperbarui. Sekarang Ye Wudao adalah 3 keberadaan teratas dalam daftar dewa. Ye Wudao terlalu sombong, tidak ada yang peduli, dan tidak ada yang takut. Lihat siapa yang melakukan siapa. Dia bahkan menamparkan Marshal Tianche. Dia sangat ambisius. Mengancam menunggu leluhur dan leluhurnya untuk mendorong semua kekuatan secara horizontal sebelum mereka keluar dari gunung, dan mendorong klan Ye ke tahta pertama. Artinya sangat sederhana. Dia ingin membuat klan Ye tak terkalahkan. Untuk kesombongan Ye Wudao, semua orang hanya bisa membuka satu mata dan menutup satu mata. Lagi pula itu terlalu kuat. Tidak hanya Ye Wudao yang kuat, tetapi juga anak muda lain dari klan Ye kuno yang dia bawa. Tidak ada yang bisa membawanya. Rencana ekspansi klan Ye berlanjut dengan panik. Mencapai hasil yang signifikan. Orang-orang Ye mengadakan pesta perayaan. Ye Lingtian masih menunjukkan kekuatannya kepada Ye Kuanglan dan yang lainnya. Dia tertawa dan berkata, tidak berlebihan. Bahkan jika puncak Ye Junlin ada di depanku, aku bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Ya, Ye Wudao memberi Ye Lingtian Wu ambil kesempatan. Sekarang Ye Lingtian juga sangat kuat. Mendengar ini, Ye Wudao tidak hanya bertanya, saya sudah lama tidak bertanya, bagaimana dengan Ye Chen? Bahkan, beberapa orang tuanya telah memperhatikannya. Dia adalah bibit langka. Saya belum pernah melihatnya. Dia begitu lama. Seberapa kuat bibit yang bisa dihargai oleh klan Ye kuno? Tetapi setelah mendengar pertanyaan ini, Ye Lingtian dan yang lainnya gemetar hebat, dan senyum di wajah mereka menghilang. Cener dia. Dia sudah lama meninggal. Kata Ye Lingtian sedih. Ada apa? Ye Wudao tampak terkejut. Dia dibunuh oleh putraku yang lain, Ye Junlin. Wajah Ye Wudao berubah liar. Apakah itu Ye Junlin yang mengirim klan Ye ke neraka dengan satu tangan? Dia tahu tentang Ye Junlin. Ya, itu Ye Junlin. Bab 2187. Ye Junlin membuat kesalahan dan keluarga yang menanggungnya. Ye Kuanglan dan yang lainnya mengertakkan gigi. Apa yang dibawa Ye Junlin kepada mereka adalah pemusnahan. Dialah yang sendirian membawa klan Ye ke neraka. Tanpa Ye Junlin, klan Ye mereka tidak akan menolak, dan mereka tidak akan menjadi tikus jalanan yang diteriaki semua orang. Selama waktu itu, mereka tidak hanya tidak merenungkan apa yang telah mereka lakukan pada Ye Junlin dan Zhou Yingying. Sebaliknya, kebencian terhadap Ye Junlin semakin dalam. Terutama Ye Lingtian, yang terkurung di kota kecil sepanjang hidupnya. Sekarang mereka kuat. Pikiran pertama mereka adalah membalas dendam pada Ye Junlin. Tapi Ye Junlin menghilang selama 3 tahun. Sudah tidak ada lagi. Mereka tidak bisa membalas dendam. Jadi semua orang tidak pernah menyebut Ye Junlin. Hari ini, Ye Lingtian menyebutkannya secara tidak sengaja, dan merasa bahwa dia lebih kuat dari Ye Junlin pada awalnya. Ini membuat semua orang Ye memikirkan Ye Junlin. Semua kebencian di hati mereka terangsang. Begitu Ye Junlin disebutkan,
Masing-masing dari mereka memerah karena marah, dan leher mereka tebal dan membunuh. Dia benar-benar berani membunuh rakyatnya sendiri. Ekspresi Ye Wudao sangat suram. Bagaimana dia bisa melakukan intimidasi semacam ini dan membunuh leluhurnya dan membantai keluarganya? Wajah Ye Wudao mengerikan, dan daging di wajahnya gemetar panik. Untuk klan kuno ini, aturan keluarga adalah yang paling penting. Terutama klan tidak boleh saling membunuh. Ini melanggar aturan klan yang paling ketat. Tidak hanya itu, dia juga memaksa istri Ling Tian Long Aoqing mati, mengunci Ling Tian di utara untuk selamanya, dan mengirim klan Ye kita ke neraka. Ye Kuanglan dan yang lainnya mulai menghitung semua kejahatan Ye Junlin, sekitar selusin. Tapi mereka tidak menyebutkan apapun yang mereka lakukan sebelumnya. Bagaimana sampah seperti itu bisa menjadi anak-anak keluarga Ye saya? Bagaimana mereka bisa bermarga Ye? Bunuh. Bunuh. Sial. Ini benar-benar mengerikan. Di mana Ye Junlin? Aku selalu mendengar bahwa dia adalah seorang pria selama beberapa tahun terakhir. Kemana dia pergi? Ye Wudao benar-benar kesal. Saya tidak sabar untuk segera membunuh Ye Junlin. Ye Lingtian segera berkata, leluhur kecil, saya memeriksa. Putra jahat Ye Junlin telah menghilang selama 3 tahun. Kemungkinan besar dia sudah mati. Dia tidak pernah menghilang begitu lama. Itu benar. Senioritas Ye Wudao sangat tinggi. Ye Kuanglan dan yang lainnya juga memanggil Xiao Zhu. Bagaimana dengan orang-orang yang berhubungan dengan Ye Junlin? Menurut aturan klan, orang lain akan menanggung kesalahan yang dibuat Ye Junlin. Ye Wudao mengungkapkan ekspresi kejam. Putri Ye Junlin, Junjun dan ibunya dikatakan berada di Tian's Mansion. Ye Wudao mengangguk. Apakah itu yang dikenal sebagai talenta tertinggi dari Tian's Mansion? Ya, kata Ye Lingtian dengan manusiawi. Siapa bilang klan Baolong di Tian's Mansion tidak bisa bergerak? Kata-kata mendominasi Ye Wudao membuat semua orang di klan Ye bersemangat. Mungkinkah klan Ye kuno benar-benar memiliki kemampuan untuk bertarung dengan klan Baolong dari Tian Chefu? Ye Lingtian sangat cerdas, dan segera melihat makna di wajah Ye Wudao. Ye Wudao berkata begitu, hanya untuk tidak kehilangan muka. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Itu hanya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi Tian's Mansion dan Baolong Clan. Tidak sepenuhnya hancur. Ye Wudao hanya lucu. Ye Lingtian segera berkata, leluhur kecil, tidak layak untuk memiliki konflik dengan Tian's Mansion untuk seorang anak. Kami tidak akan memindahkan anak ini untuk saat ini. Tapi kami dapat memindahkan istri Ye Junlin. Siapa istrinya? Tanya Ye Wudao. Li Ziran. Tapi dia adalah seorang pembunuh sekarang. Dia juga musuh publik Daxia. Tian Chefu telah memerintahkannya untuk tidak pernah membiarkan dia masuk ke Daxia. Jika dia melanggarnya, bunuh dia. Ye Lingtian segera memperkenalkan Li Ziran. Ye Wudao mengangguk. Yah, aku kenal dia. Itu bagus. Ye Junlin melanggar aturan keluarga, dan semua hukuman untuk keluarganya akan ditanggung. Bab 2188. Ye Junlin takut mati, jadi dia bersembunyi. Segera, klan Ye mengirim pesan bahwa Ye Junlin dan keluarganya akan dihukum dengan aturan klan-klan Ye kuno. Dan daftar 10 kejahatan teratas yang dilakukan Ye Junlin. Setelah berita itu keluar, itu menyebabkan kegemparan. Ye Junlin, mantan tokoh berpengaruh, ditarik keluar. Sekali lagi menjadi sorotan publik. Haha, aku akan mengatakannya saja. Keluarga Ye tidak akan membiarkan Ye Junlin pergi. Ye Junlin yang menghapus klan Ye. Tapi Ye Junlin telah menghilang selama 3 tahun. Bahkan jika dia muncul kembali, dia hanya master sedang. Muncul adalah jalan buntu. Haha, aku khawatir Ye Junlin tidak akan berani keluar setelah mendengar berita dari keluarga Ye. Banyak orang berpikir bahwa alasan hilangnya Ye Junlin adalah sebenarnya tersembunyi.
Karena dia tahu bahwa era ini telah berubah. Dia bukan lagi master teratas di dunia ini. Dia hanya rata-rata, atau bahkan lebih rendah. Anda harus tahu bahwa Ye Junlin telah membangun terlalu banyak musuh sebelumnya, dan banyak orang ingin menyingkirkan mereka dengan cepat. Jika dia muncul sekarang, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan datang untuk membunuhnya. Dapat dikatakan bahwa selama dia muncul, dia pasti akan mati. Karena itu, banyak orang berpikir bahwa Ye Junlin sebenarnya bersembunyi dan tidak berani keluar sama sekali. Pernyataan ini didukung oleh banyak orang. Bagaimanapun, Ye Junlin juga manusia. Dia tahu bahwa dia akan mati jika dia keluar. Jadi mengapa dia keluar? Orang-orang ini berpikir bahwa kali ini Ye Clan mengirim berita seperti itu. Ye Junlin akan bersembunyi lebih banyak lagi. Seolah-olah dia sudah mati. Aku juga berpikir begitu. Sebenarnya, Ye Junlin tidak mati sama sekali. Tetapi ketika dia keluar, dia menemukan bahwa dunia telah berubah. Dia tidak bisa melakukannya lagi. Dia hanya bisa bersembunyi. Marshal Tianche juga berpikir begitu. Ya, bahkan Ye Junlin keluar. Hanya saja dia bersembunyi lagi sebelum ada yang bisa mengenalinya. Komandan muda Tianche tersenyum. Saya harap Ye Wudao dan yang lainnya dapat menemukan Ye Junlin. Biarkan Ye Junlin menderita di era ini. Cambuk. Ya, saya juga melihat bagaimana mantan raja bertahan di era ini. Yang lain setuju. Tidak sedikit orang yang memiliki ide ini. Mereka yang pernah ditekan oleh Ye Junlin atau mencuri pusat perhatian oleh Ye Junlin sangat ingin melihat bagaimana Ye Junlin bisa bertahan di era ini. Apakah dia dibacok sampai mati begitu dia keluar, atau dia dikejar sepanjang jalan untuk melarikan diri? Itu menyenangkan. Mereka benar-benar tidak ingin Ye Junlin mati. Mereka benar-benar ingin dia terlihat hidup. Dewa Kegelapan tidak bisa menahan cibiran ketika dia mendengar bahwa Ye Clan mengeluarkan perintah pencarian untuk menemukan Ye Junlin. Ye Junlin tidak akan bisa keluar dalam kehidupan ini. Bahkan memberitahu Ye Wudao di mana Ye Junlin tidak ada gunanya. Ye Wudao tidak bisa membuka sangkar gelap. Dewa Kegelapan, klan Ye harus menargetkan Li Ziran selanjutnya. Ye Junlin tidak ada di sini. Dia menanggung bebannya. Kata Dewa Jahat Dunia Bawah. Dewa Kegelapan berkata, Li Ziran tidak lagi berharga bagiku. Dia telah melakukan semua yang harus dia lakukan dalam 3 tahun terakhir. Semua yang kita dapatkan sekarang sebenarnya dilakukan olehnya. Dalam 3 tahun terakhir, orang lain dalam Alkitab kita organisasi telah melakukannya. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia melakukan semuanya sendiri. Mendengar ini, Dewa Dunia Bawah dan yang lainnya semua tertawa. Semua yang mereka miliki sekarang dan organisasi Alkitabiah yang memindahkan sarang lama adalah pujian dari Li Ziran. Ketika kita mendapatkan pedang ilahi, Li Ziran akan benar-benar tidak berguna. Dewa Kegelapan mencibir. Dewa Kegelapan, katamu, apakah Ye Wudao berani menyentuh anak Ye Junlin? Tanya Dewa Dunia Bawah. Yang lain berkata berturut-turut, tentu saja tidak. Meskipun klan Ye hampir menjadi klan Baolong saat itu, kekuatan mereka sangat menakutkan. Ada juga legenda yang membuat Tian's Mansion takut pada mereka. Tetapi karena masalah ini, mereka berselisih dengan Tian's Mansion. Tidak. Itu mungkin. Dewa Kegelapan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata, tidak. Orang gila ini berani. Dan dia bisa menggunakan alasan yang masuk akal untuk memindahkan anak Ye Junlin. Alasan apa? Bab 2189, Pedang Surgawi dan Pedang Duniawi. Dewa Dunia Bawah dan yang lainnya melihat satu demi satu. Kamu lupa satu hal, anak Ye Junlin memiliki darah klan Ye. Ini setara dengan keturunan klan Ye kuno. Dewa Kegelapan mengatakan ini, dan semua orang segera bereaksi. Dewa Dunia Bawah berkata,
Jika Ye Wudao menggunakan alasan bahwa anak Ye Junlin adalah garis keturunan klan Ye kuno, dia akan memiliki alasan yang sah untuk pindah. Apalagi Tian's Mansion. Dia bahkan berani bertanya langsung ke Tian's Mansion. Hanya ada satu alasan, klan Ye kuno ingin mengambil darah mereka kembali untuk berkultivasi. Itulah alasannya. Memalukan Tian's Mansion. Klan Ye benar-benar tidak akan mempermalukan anak ini. Mengapa tidak menumbuhkan bakat setinggi itu? Berapa banyak kebencian yang tidak bisa dibasmi. Hanya saja Ye Chen yang mati. Yah, mungkin itu masalahnya. Itu benar. Tidak seperti yang diharapkan oleh Dewa Kegelapan. Ye Wudao ingin bersiap untuk memindahkan Junjun. Alasannya persis sama dengan apa yang dikatakan Dewa Kegelapan. Dia telah meminta petunjuk kepada ayah klan Ye kuno, dan mereka semua setuju. Jenius keluarga seperti itu harus dikultivasikan sendiri. Jadi mereka mengizinkan Ye Wudao membawa Junjun kembali. Siapa bilang dia tidak akan berani memindahkan Tian's Mansion? Dia berani. Kapan kita akan memindahkan Liziran dan Junjun? Xiao Zhu, Ye Lingtian dan yang lainnya sudah tahu bahwa Ye Wudao akan melakukannya. Saya masih dalam proses untuk lebih menyempurnakan keberadaan Liziran, mungkin di dekat kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam. Adapun keberadaan anak dan ibu Ye Junlin, kami telah memahami keberadaan anak Ye Junlin. Kebetulan anak ini telah meninggalkan negara. Saat ini di generasi Jiangbei. Kemampuan Ye Lingtian untuk menangani urusan sangat kuat. Dia melakukan hal-hal ini segera. Ini juga alasan mengapa Ye Wudao menyukainya sebagai asisten. Tidak untuk saat ini. Aku butuh lebih banyak kepercayaan diri. Jadi tunggu sampai aku mendapatkan artefak yang akan digali. Kata Ye Wudao. Ye Lingtian semua orang sangat penasaran. Ye Lingtian akhirnya tidak bisa tidak bertanya. Artefak macam apa itu? Xiao Zhu. Sekarang seluruh dunia menjadi gila. Pedang ini lebih menakutkan dari Anda. Senjata apapun yang pernah Anda lihat lebih kuat. Bahkan lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Selama Anda memiliki kekuatan untuk mengendalikan dua artefak ini, Anda tidak akan terkalahkan. Sayangnya, pisau itu telah menghilang untuk waktu yang lama. Dan itu harus berada di tangan seseorang. Adapun pedang surgawi, yang akan segera digali. Betapa menakutkannya kedua artefak ini. Bahkan klan Ye kuno dan Istana Tian akan berjuang untuk itu dengan seluruh kekuatan mereka. Semua orang kagum. Saya ingin sekali bertemu. Bahkan klan Ye kuno ingin bersaing. Seberapa menakutkan itu. Adapun penggalian pedang surgawi. Aku pasti menang. Kali ini memanggilmu ke sini adalah untuk mengatur penyebaran pertempuran pedang surgawi. Semua orang mendengarkan pengaturanku. Ye Wudao mengatur banyak sesuatu. Biarkan klan Ye bersiap. Klan Ye ku harus memenangkan pedang surgawi. Ye Wudao sangat menantikannya. Begitu pedang surgawi ada di tangan, dia lebih percaya diri untuk menantang rumah kebijakan surgawi. Kembalikan Junjun. Anda bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan orang tua Anda. Dengan pedang surgawi, dia bisa membuat klan Ye menjadi penguasa sejati. Kamu klan disebut yang pertama. Tidak ada yang berani memanggil yang kedua. Pada hari ini, ada berita ledakan dari seluruh dunia. Artefak surgawi pedang surgawi akan lahir di Daxia 3 hari kemudian. Ketika berita itu keluar, banyak orang menjadi gila. Sekarang ada lebih banyak desas-desus tentang artefak surgawi pedang surgawi. Pedang surgawi tertiup ke langit. Tapi itu benar-benar sangat menakutkan. Bab 2190. Alasan mengapa Dewa Kegelapan tidak berani memasuki Daxia. Ada satu orang yang tahu betapa menakutkannya pedang surgawi itu. Itu adalah Dewa Kegelapan. Karena pisau bumi yang cocok dengan pedang surgawi ada di tangannya. Dewa Kegelapan dapat mengatakan bahwa tidak ada yang lebih memahami kekuatan pedang surgawi dan pedang bumi daripada aku.
Bahkan sangkar gelap pun bisa terbelah. Katamu garang atau tidak? 3 hari kemudian akan menjadi hari ketika pedang surgawi akan lahir. Aku pasti akan memenangkan pedang surgawi. Kamu harus memperjuangkannya dengan segenap kekuatanmu. Mulai sekarang, kamu akan memasuki musim panas yang besar. Terutama kamu. Kamu harus melakukan yang terbaik. Dewa Kegelapan menatap Liziran yang diinstruksikan. Liziran hari ini telah diasah oleh Dewa Kegelapan menjadi mesin pembunuh paling sempurna. Dia hampir tidak memiliki emosi. Satu-satunya emosi adalah balas dendam. Dalam 3 tahun terakhir, Dewa Kegelapan telah menanamkan ide balas dendam untuk Liziran. Memang benar Lab of the Gods menghilang. Tetapi konsep yang ditanamkan Dewa Kegelapan pada Liziran adalah bahwa dia dan Liziran akan menyingkirkan master di laboratorium para dewa satu persatu. Selama periode ini, Dewa Kegelapan mengatur banyak master yang berpura-pura menjadi laboratorium para dewa dan membiarkan Liziran membunuh mereka satu persatu. Biarkan dia berpikir dia membalas dendam. Pada akhirnya, Dewa Kegelapan membawa Liziran ke markas laboratorium Dewa Palsu. Biarkan Liziran melihat kehancuran laboratorium para dewa dengan matanya sendiri. Biarkan dia berpikir bahwa dia telah membalaskan dendam Ye Junlin. Ini membuat Liziran lebih yakin akan Dewa Kegelapan dan sepenuhnya menjadi mesin pembunuh. Dengarkan juga lebih banyak kata Dewa Kegelapan. Bahkan dikatakan bahwa Liziran hanya mendengarkan perkataan Dewa Kegelapan. Tidak hanya itu. Dewa Kegelapan juga menanamkan musuh lain untuk Liziran. Banyak orang di Daxia, seperti Qilin, Qinglong, Bui Qilinggat dan Tian Chefu, digambarkan olehnya sebagai orang munafik yang menjebak Ye Junlin secara diam-diam. Ada tanggung jawab yang tak terhindarkan atas kematian Ye Junlin. Jadi sekarang orang-orang ini semua adalah musuh Liziran. Dia ingin membunuh orang-orang ini sejak lama. Awalnya, Marsekal Tian telah menunjuk Liziran sebagai musuh Daxia, dan jika dia masuk, dia akan membunuhnya. Ditambah dengan berbagai balas dendam Liziran dan pembunuhan membabi buta terhadap orang-orang yang tidak bersalah, dia sekarang menjadi musuh publik Daxia. Jika dia tidak ditemukan, saya tidak tahu berapa kali saya akan diburu. Tidak hanya itu, beberapa tokoh besar dari seluruh dunia dijadikan musuh oleh Dewa Kegelapan, dan Liziran tidak tahu berapa banyak yang dia bunuh. Sekarang dia adalah musuh publik dunia. Dia juga orang paling berbahaya dalam daftar dewa. Semua orang mendapatkannya dan membunuhnya. Jadi sekarang sulit bagi Liziran untuk mengirim tugas. Oleh karena itu, nilainya kecil untuk Dewa Kegelapan. Sekarang dia ingin menggunakan Liziran untuk terakhir kalinya, dan setelah memenangkan pedang surgawi, dia akan menyerah padanya. Kali ini, pertempuran untuk pedang surgawi. Orang-orang munafik di Daxia pasti akan berjuang untuk pedang surgawi. Ketika saatnya tiba, kita akan bergabung untuk melenyapkan orang-orang munafik ini. Dewa Kegelapan menggunakan Liziran lagi. Begitu dia mendengar bahwa semua musuh pergi, mata Liziran berbinar. Itu adalah tampilan balas dendam. Liziran tidak meragukan kata-kata Dewa Kegelapan. Karena Dewa Kegelapan menjanjikan semua yang telah dia lakukan sebelumnya, dia sangat yakin bahwa Dewa Kegelapan tidak akan menipu dirinya sendiri. Saya pasti akan memenangkan pedang surgawi untuk guru, dan kemudian membunuh semua musuh munafik, kata Liziran. Setelah itu, Liziran, 18 malaikat kegelapan besar, dan master lainnya dari organisasi Alkitab memasuki musim panas lebih cepat dari jadwal. Dewa Kegelapan hanya menyisakan satu dewa dunia bawah untuk menggunakannya untuknya. Dewa Kegelapan, apakah kamu ingin memasuki Daxia dan berpartisipasi dalam kompetisi secara langsung? Tanya Dewa Dunia Bawah. Dewa Kegelapan menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku bisa pergi kemana saja di dunia. Tapi aku tidak bisa pergi ke Daxia sendirian.
Dewa dunia bawah terkejut dan bertanya dengan heran. Kenapa? Karena musuh terbesarku ada di Daxia. Sia. Aku tidak bisa pergi ke Daxia tanpa mengumpulkan pedang dan pedang. Dewa Kegelapan menjelaskan. Hah. Dewa dunia bawah menjadi semakin terkejut. Dia benar-benar melihat ketakutan di mata Dewa Kegelapan. Bersambung.